Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 193, Paman Russell sangat ramah. Permusuhan Russell terhadap Jordan membuat Victoria sangat tidak senang. Dalam kesannya, Russell bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih, sehingga dia bertanya-tanya apakah dia telah mengembangkan rasa rendah diri karena Jordan. Victoria berkata, "Tuan Miller, pacarku tahu bahwa Anda telah banyak membantu saya, dan dia juga menyadari status Anda yang mulia. Untuk memastikan makan malam-malam ini sepadan dengan status Anda, dia dengan susah payah menyewa kapal pesiar termahal di dunia untuk menjamu Anda, sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Anda. Bertindak dengan cara yang tidak sopan seperti itu tampaknya tidak sesuai dengan identitas Anda sebagai presiden perusahaan publik. Bukankah Anda seharusnya lebih ramah?" Russell menatap Jordan dengan ekspresi cemberut. Ia berkata, "Jordan Stanley, karena kamu sangat cakap dan bahkan berhasil menyewa kapal pesiar termahal di dunia, mengapa kamu tidak melakukan apapun saat keluarga Huxley mengincar Victoria? Anda baru saja melihat Victoria pergi wawancara di satu perusahaan ke perusahaan lain, hanya untuk gagal lagi dan lagi. Anda melihatnya patah hati lagi dan lagi. Anggap saja Anda pacarnya." Mendengar perkataan Russell, Victoria merasa sangat bimbang, dan berkata, "Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Bukan berarti Jordan tidak peduli padaku." Victoria ingin membela Jordan karena dia tahu bahwa Jordan hanya memanfaatkan kekuatan Steles untuk menyiapkan jamuan makan malam yang mewah malam ini. Itu semua sebenarnya hanya sandiwara. Dia yakin bahwa dia berhasil melakukannya dengan menggunakan identitas lamanya sebagai keturunan keluarga Stele. Sementara itu, Jordan harus punya uang sungguhan untuk berurusan dengan keluarga Huxley. Karena ia telah diusir dari keluarga, tentu saja ia tidak bisa melakukannya. Namun, yang tidak diketahui Victoria adalah bahwa Jordan memang mampu menghentikan keluarga Huxley dengan mengungkapkan identitasnya, tepat seperti yang dikatakan Russell, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Jordan meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Miller, sepertinya Anda tidak suka makan di kapal pesiar. Kalau begitu, saya juga tidak akan memaksa Anda. Saya akan meminta pelayan mengantar Anda ke dermaga." Jordan tidak perlu menjelaskan hal itu kepada Russell sama sekali. Jika dia kompeten, dia bisa menyelidikinya sendiri. Russell hanyalah orang terkaya di Houston yang menurut Jordan tidak berhak mengetahui rahasianya jika dia tidak memiliki sarana untuk mengetahuinya sendiri. Miliarder mungkin adalah sosok yang sangat dihormati dan disukai di mata orang biasa. Bahkan pejabat pemerintah pun akan sangat menghormati mereka. Namun, di mata Jordan, Russell hanyalah seekor lalat yang dapat dibunuh kapan saja. Victoria dan Russell sama-sama sedikit terkejut bahwa Jordan telah mengisyaratkan agar Russell pergi begitu cepat. Russell akhirnya bertemu pacar Victoria dan agendanya hari ini jelas untuk menghancurkan kepercayaan diri Jordan. Jika dia belum mencapai agendanya, bagaimana mungkin Russell bisa pergi begitu saja? Selain itu, Russell ingin perlahan-lahan mencari tahu dari Jordan bagaimana dia bisa menyewa kapal pesiar itu. Hahaha. Russell yang awalnya serius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik menatap Victoria. "Victoria, kamu memang pantas menjadi seseorang yang aku ajar. Pacar yang kamu pilih itu unik dan punya kepribadian yang kuat. Aku suka dia. Ayo, Jordan, kita bersulang." Russell berinisiatif mengangkat gelasnya ke arah Jordan. Jordan juga tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia mengangkat gelas anggurnya, dan mereka bertiga menghabiskan minuman mereka. Secara bertahap, mereka mulai mengobrol. Sungai Hudson. Semua orang tercengang dengan kemunculan tiba-tiba Aqua, superiah pertama dan termewah di dunia. Warga New York City semuanya datang mengelilingi kapal pesiar itu untuk melihat seperti apa kapal itu. Hailey dan Caiden juga telah tiba. Hailey menerobos kerumunan dan menuju pagar pembatas paling dalam, hatinya dipenuhi kegembiraan saat ia menyaksikan kapal pesiar itu berlayar perlahan di Sungai Hudson. Ya ampun, kapal pesiar ini cantik sekali, dan warnanya hijau, itulah yang saya suka. Kalau di siang hari, saat matahari bersinar terang, dan warnanya kontras dengan warna air, warna hijau ini pasti cantik sekali. Hailey menyukai warna hijau, begitu pula Jordan pada awalnya, tetapi ia segera tidak menyukai warna itu karena Hailey. Dia bertanya-tanya mengapa kapal pesiar itu dipilih berwarna itu. Caiden, cepat ambilkan aku teropong. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang ada di dalam kapal pesiar itu." Hailey terus mendesak Caiden. Caiden mengenakan topeng dan kacamata hitam meskipun sudah larut malam karena ia takut penggemar magi akan mengenalinya dan memukulinya. Dia berjalan ke samping dan menepuk seorang pemuda yang membawa teropong di bahunya dan bertanya, "Hei sobat, boleh aku pinjam teropongmu?" Anak laki-laki itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan membantah, "Tidak, saya sedang menggunakannya saat ini. Interior kapal pesiar ini benar-benar mewah." Caiden berkata,
Saya akan membayar $1.500 untuk teropong Anda. Apakah Anda akan menjualnya kepada saya? Pemuda itu segera meletakkan teropongnya dan menatap Chaiden. $1.500. Kau yakin? Chaiden tidak ingin terus membuang-buang napasnya. Keluarkan ponselmu. Aku akan mentransfernya kepadamu. Teropongnya hanya berharga sekitar $200. Karena Chaiden bersedia membayar hampir 10 kali lipat dari harga tersebut, pemuda itu tentu saja ingin menjualnya kepadanya. Setelah membeli teropong, Chaiden menyerahkannya kepada Hailey. Hailey segera mengambilnya dan menggunakannya untuk melihat kapal pesiar itu. Aku penasaran seperti apa rupa orang-orang di dalam kapal pesiar itu. Hailey tampak sangat gembira bertemu orang kaya. Dia kebetulan melihat Jordan, Victoria, dan Russell sedang makan. Hailey tercengang dan tak bisa berkata apa-apa saat itu juga. Itu Jordan dan Victoria. Hailey membeku karena terkejut. Mengapa Jordan dan Victoria ada di kapal pesiar? Bagaimana mereka berdua berakhir di kapal pesiar yang begitu mewah? Mengapa saya hanya berdiri di tepi sungai dan menonton? Hailey sungguh kesal karena ia telah bercerai dengan Jordan, hanya karena ia berpikir bahwa kehidupan masa depannya akan semakin buruk jika ia tetap bersamanya. Pada akhirnya, setelah perceraian mereka, Jordan berada di kapal pesiar mewah sementara dia berdiri di tepi pantai dan memperhatikan mereka dari jauh. Apa? Kamu serius? Setelah mendengar apa yang dikatakan Hailey, Chaiden juga segera mengambil teropongnya untuk melihat kapal pesiar itu. Dia melihat Jordan dan Victoria, tetapi dia juga melihat Russell. Chaiden tampaknya mendapat pencerahan saat ia berseru, "Oh, saya tahu, kapal pesiar ini pasti dibawa ke sini oleh Russell Miller." Russell Miller? Maksudmu pria setengah baya yang makan malam bersama Jordan dan Victoria, dan juga saudara angkat kakekmu. Hailey juga melihat Russell di kapal pesiar itu, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Chaiden mengangguk dan berkata, "Ya, itu dia." "Apakah kapal pesiar ini miliknya?" tanya Hailey. Chaiden mengangguk dan berkata, "Pasti begitu. Ingatkan aku saat aku bilang bahwa Russell ingin menikahi Victoria. Nah, untuk melakukan itu, dia harus membuat Jordan dan Victoria putus terlebih dahulu. Jadi, dia pasti berinisiatif mengundang Jordan untuk makan malam dan bahkan menyiapkan pesta yang begitu mewah dengan membeli kapal pesiar termewah di dunia. Dan apa yang dia lakukan? Dia hanya ingin menunjukkan kepada Jordan seberapa hebat kemampuannya. Haha, Miller tua itu hebat sekali. Dia sudah berusia 50 tahun, tetapi dia sudah berusaha keras untuk membuat seorang wanita terkesan. Aku yakin Jordan menderita rasa rendah diri yang sangat besar sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Haha. Hailey tahu bahwa Russell sangat kaya dan mampu membeli kapal pesiar itu berapapun biayanya. Oleh karena itu, Hailey juga merasa bahwa analisis Chaiden benar. Dia menepuk bahu Chaiden dengan lembut sebelum berkata, "Apa-apaan Miller? Kau sangat kasar. Kakek pasti akan memarahimu jika mendengar ini. Kau seharusnya memanggilnya Paman Russell." Setelah itu, Hailey mengambil teropong lagi dan mengamati kapal pesiar itu. Kali ini, dia tidak lagi menatap Jordan dan Victoria. Sebaliknya, dia menatap Russell. "Paman Russell sangat tampan," puji Hailey.